salah. Kata Bapak. Bukan, ya gimana Pak ya? Salah Pak. Kalau gua salah, lu nyalain gua, lu kudu bisa benerin gua. Kata Bapak, jangan bisa nyalain doang lu. Orang nyalahin kudu bisa benerin. Bagaimana benernya gua? Gitu kata Pak Gendo. Mbak, Bapak harus izin, Mbak. Izin pemerintah, izin ini, izin itu. Oh, itu 82, 83, 84 Bapak masih nampung orang begitu. Yang nggak tahu konsekuensinya bahwasanya itu harus ada izin, harus ada apa? Surat-surat atau apa. Saya nggak tahu. Pak Gendo hanya taunya alam, dia hanya taunya membantu orang, masyarakat. Bagaimana jangan sampai kita orang sakit jiwa. Akhirnya lama-kelamaan jumlah orang sakit jiwa di rumah Pak Gendo makin tambah dong, banyak. No, bapak saya manggilnya bahasa anak, karena saya anaknya Pak Amir. Oh, anaknya Pak Amir. Ya, ini orang gila makin banyak di rumah gua, no. Lo kan sekretaris gua. Apa ya kira-kira ya? Ya udah, Mbak, kita bikin yayasan. Yayasan, no. Yayasan apa sih, no? Yayasan itu organisasi, Mbak. Yang berdiri atas nama organisasi yang bisa mengumpulkan atau menampung orang seperti ini, Mbak. Ya udah, no, kita bikin, no. Tahun berapa tuh? Tahun 1994. 94 baru ada rencana, maksudnya ada. Enggak, udah 92 udah rencana. Oh, 92. 92. Ya udah, no, kita bikin dah nama yayasannya. Apa tuh, Mbak, yayasannya? Namanya Gali. Gali itu menggali inspirasi dan menggali dari potensi dan alam. Tiba-tiba Pak Gendo, Gali kayaknya salah, no. Kita ganti lagi dah. Apa? Galu. Galu apa tuh, Mbak? Galu itu gagasan leluhur. Jadi dulunya Pak Gendo itu mempunyai leluhur yang pernah bisa ngobatin orang seperti ini. Namanya Pak Teblag. Nah, nulisnya bingung kan? Teblag pakai G, Maha. Teblag ya. Pak Teblag inilah orang tua entah yang keberapa ke Pak Gendo, orang tua Pak Yuyut atau Eyang yang bisa ngobatin orang seperti ini, dan turunnya ke Pak Gendo. Dibuatlah Yayasan Galuh pada tahun 1994 dengan akte notaris yang bisa dibilang waktu itu betul-betul keadaannya sangat sakit sedih ya. Dari faktor keuangan nggak ada, tapi karena niat dan semangat yang besar dari Pak Gendo untuk membuat yayasan, berdirilah nama yayasan. Di Poncol. Betul. Dengan tempat dan keadaan yang ala kadarnya benar. Mungkin kalau ala kadarnya saya anggap masih bagus ya, mungkin ala gimana ya? Sangat di bawah ala kadarnya. Di rumah Pak Gendo juga? Oh, bukan. Apa? Kita ada tanah, Pak Gendo punya tanah garapan. Waktu itu ketika 94 dibangun yayasan, berapa orang pasiennya? Itu baru 70 ya? 70-an. Kurang dari 100 70, ya? Belum 100. Disitulah saya lihat, saya masuk 94-95 saya udah mulai kerja. Keadaannya sangat memprihatinkan ya, orang sakit jiwa. Kok saya bilang, ya Allah, tempatnya kayak gini. Kalau saya minta uang kong untuk beli ini, uang dari mana nih? Saat masih belum berdiri yayasan, nantinya Pak Gendo masih menampung sendiri itu sampai 70-50 orang itu, Pak Gendo yang memberi makan mereka. Oh iya, Pak Gendo kan seorang jawara. Orang jawara udah pasti punya ternak. Nah, ternak Pak Gendo karena orang jawara itu punya kuda. Pak Gendo punya delman dan sampai sekarang masih ada. Dari usaha itu? Dari usaha delman itu membantu untuk biaya makan pasien. Sehari 3 kali? Sehari 3 kali makan. Jadi Pak Gendo ini punya delman ini bukan untuk keluarganya, tapi untuk orang sakit jiwa. Dan memang notabene Pak Gendo seorang pedagang waktu itu di pasar. Bisa dibayangkan ya, waktu saya kembali ke zaman dahulu ya. Saya kecil umur 10 tahun. Itu kalau setiap maghrib, ibadah maghrib, kita tuh pasti anak-anak ngumpul di rumah Pak Gendo. Oh ngumpul. Enggak ngaji. Oh ngumpul mangkong bagi duit. Karena tukang delman itu recehnya banyak. Nah, ntar kalau lagi ngumpul nih, saya ikut baris. Umur 10 tahun gimana sih?
Nah ntar kalau udah ngumpul semua itu duit banyak tuh, udah kong tumpuk, kong gendu udah numpuk tuh. Udah ngumpul semua, kata kong udah kita baca sholawat, kata kong sholawat dulu anak-anak. Udah ya maju satu-satu. Saya paling gede dapat 100 perak, itu udah paling gede banget. Kadang 25 perak berdua, kadang 50 perak. Saya karena zaman itu ngalahin zaman gotun saya waktu itu ya. Itu tiap hari dari hasil dia mana aja anak-anak itu Pak Gendu nggak lihat mau anak yatim kayak anak siapa, pokoknya sampai di rumah Pak Gendu baris anak-anak semua dibagi. Ini buat jajan lo sekolah besok, ini buat lo. Jiwa sosialnya memang tinggi. Memang udah hidup dari dulu, mau udah hidup, jiwa sosial beliau udah hidup dari dulu. Setelah kita baris tiba-tiba ada teman saya yang baris lagi. Marah Pak Gendu. Jadi orang nggak boleh serakah. Kalau udah mendapatkan udah, ya. Iya Kong, nggak boleh bader. Iya Kong. Besok kita datang lagi. Sekarang kita berdoa. Kata Begendu, mudah-mudahan apa yang Kong bagi sama lu pada biar bisa bermanfaat. Yuk kita. Jadi nuansa orang tuanya itu bener-bener kental. Beliau katakan gitu. Sampai beliau, saya ingat waktu itu suruh baca doa sama dia. Bismillahirrahmanirrahim, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa orang tuaku, ampuni, selalu gitu. Setelah selesai doa anak-anak pulang. Udah, ya saya zaman saya ngalamin dapat uang dari dia setiap hari pulang. Dapat duit dari ngkong. Dan setiap maghrib, pada maghrib memang udah kumpul di situ. Gitu. Belum lagi kalau ada orang tersesat, ada orang apa itu ya, itu nggak pernah dibawa ke rumah RT, padahal harus ke RT dulu ya. Tapi udah jelas kebawa ke Pak Gendu, udah yang mana-mana nginep sini aja, besok pulangnya. Kalau Bapak lihat apa sih yang cara pengobatan Pak Gendu secara Nanti bersambung. kenapa? Nanti sambung. Oh gitu. Cerita saya nanti nyambung. Oke. Jadi saya cerita dari tahap sampai selesai hingga tahun 2010 ini. Akhirnya pada tahun 1094 kita dapat tanda tangan notaris dan saya juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Bekasi, dari pemerintah Pusat Departemen Sosial Republik Indonesia. Kita dapat bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Wali Kota, dan beberapa warga masyarakat. Akhirnya Yayasan Galuh itu disorot oleh beberapa wartawan. Makanya saya sangat berterima kasih, menjunjung tinggi dan sangat bangga sekali dan berterima kasihnya luar biasa kepada wartawan yang telah meliput Yayasan Galuh. Pada media ya. Nah, karena media itulah banyak orang mengenal, banyak orang mengetahui Yayasan Galuh. Orang jadi tahu ya, sampai saya harus masuk ke studio televisi, saya dipanggil ke beberapa media untuk memberikan informasi tentang Yayasan Galuh, bagaimana cara ininya, sampai alhamdulillah juga kita mendapatkan piagam, sampai kita mendapatkan award ya kan dari masyarakat, karena jiwa sosial kita ya, yayasan sosial kita yang betul-betul dihargai oleh masyarakat Indonesia. Saya berterima kasih sekali pada media, apalagi kontributor Kota Bekasi ya, yang selalu solid. Kontributor yang ada di Bekasi dari beberapa stasiun televisi, media cetak maupun media elektronik, itu sangat solid. Kalau saya nggak ada, kalau saya ada keperluan gitu ya, misalnya saya ada keperluan dana atau apa, saya telepon media gitu, Pak tolong saya butuh ini Pak. Itu wartawan kompak, gabung dana kasih Galuh, bisa ngebayangin.